Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mendapatkan 2.700 dosis vaksin penangkal penyakit mulut dan kuku dari Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat 24 Juni. Vaksin tersebut diprioritaskan bagi ternak sehat yang berada di pusat pembibitan dan peternak sapi di 3 kabupaten dan 1 kota. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Putu Eko Wibowo, beserta tim memberikan bantuan sebanyak 2.700 dosis vaksin penangkal penyakit mulut dan kuku PMK untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya akan didistribusikan kembali di daerah yang tertular penyakit PMK. Bantuan vaksinasi ini diprioritaskan untuk bibit dan ternak sapi, upaya menangkal penyebaran PMK, dan diterima secara simbolis di kawasan peternakan sapi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat 24 Juni. Pada kesempatan ini juga dilakukan vaksinasi sebanyak 100 dosis terhadap ternak sapi yang sehat oleh tim Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Dinas Peternakan Kota Palangkaraya. Sementara ini kita tahapan pertama adalah mengcoverage, membuffer untuk daerah-daerah tertular ya, supaya tidak menular ke daerah-daerah yang bebas kalau untuk terkait dengan vaksinasi yang ada, karena kami masih terbatas. Tahap pertama itu untuk Palangkaraya adalah untuk Kalimantan Tengah adalah 2.700 dosis. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas TPHP Kalteng Riza Rahmadi menuturkan pihaknya sudah memetakan ada 3 kabupaten dan 1 kota yang akan menerima vaksin PMK tersebut. Perdana ini ke depannya apa tahap selanjutnya, Pak? Jadi kita sudah petakan 2.700 dosis ini akan kita distribusikan memang ke daerah tertular. Seperti disampaikan di awal, Kotim, Kobar, kemudian Sukamara, dan Kota Palangkaraya. Jadi kita sudah petakan, jadi hari ini kita sudah distribusi. Kita berharap kita sudah memohon izin dengan Kementerian tanggal 2 Juli 2.700 ini bisa tervaksin semuanya dan bisa terdaftar ke Isiknas. Saat ini layanan pemantauan pencegahan PMK khususnya sapi di komunitas pembibit dan peternak sapi terus intens dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota melalui tim kesehatan oleh Dinas Peternakan. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Kesehatan pada Jumat 24 Juni melaporkan sebanyak 70 kasus kumulatif dugaan hepatitis akut misterius sudah tersebar di 21 provinsi di Indonesia hingga Kamis 23 Juni. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan data dari Kemenkes pada Selasa 7 Juni yang mencatat hanya tersebar di 16 provinsi. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga Kamis 23 Juni 2022 sebanyak 70 kasus kumulatif dugaan hepatitis akut misterius sudah tersebar di 21 provinsi Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam konferensi pers virtual di Jakarta Jumat 24 Juni. Menurut Syahril, 16 dari total dugaan itu diantaranya merupakan kasus probable, 14 pending dan 40 discarded atau dikeluarkan. Selain itu, gejala yang dilaporkan yakni seperti demam, mual, muntah, hilang nafsu makan,
nyeri pada bagian perut, diare akut, perubahan warna urin dan feses, gatal juga sesak nafas. Lebih lanjut, Syahril mengungkapkan dari 40 pasien yang berstatus diskardit terdiagnosis penyakit ini, diantaranya terkena dengue, sepsis, infeksi bakteri, hepatitis A reaktif, kelainan jantung, hingga leukemia. Inilah hasil pemeriksaan PCR sekaligus metagenomik yang dilakukan oleh tim ahli, komite ahli, dan juga teman-teman dari BKPK, Litbang dulu, dan ini menjadi catatan bagi kita untuk menjadikan atau menunggu keputusan dari WHO apa sih penyebab yang disepakati menjadi confirm atau konfirmasi dari hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Sebelumnya jumlah kasus hepatitis akut pada 7 Juni lalu hanya tersebar di 16 provinsi. Data dari Kementerian Kesehatan pun hanya menunjukkan 25 kasus saja. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah tengah mengkaji aturan syarat perjalanan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Aturan ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk penumpang transportasi publik seperti pengelola perusahaan otobus. Beberapa waktu terakhir kasus COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Kasus harian kini bahkan tercatat lebih dari 1.500 kasus setiap harinya. Dengan adanya peningkatan kasus ini, pemerintah kini tengah mengkaji syarat perjalanan untuk diterapkan di bulan Juli nanti. Dan wacana ini mendapat respon dari sejumlah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah berencana membuat vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga jadi syarat perjalanan. Pengelola perusahaan otobus di Terminal Pulau Gebang pada Jumat 24 Juni 2022 mengeluhkan apabila aturan ini hanya berlaku di terminal besar. Pengelola perusahaan otobus menginginkan penerapan syarat perjalanan diberlakukan di seluruh terminal tak terkecuali di Terminal Bayangan. Lantaran menurut mereka, saat pengetatan syarat perjalanan pada tahun lalu diberlakukan, omset perusahaan otobus bisa menurun hingga 75%. Di tengah mulai menggeliatnya ekonomi, termasuk sektor pariwisata dan transportasi sejak Ramadan lalu, pemberlakuan syarat perjalanan dikhawatirkan menghambat laju ekonomi, khususnya menjelang periode libur sekolah pada Juli 2022. Sebenarnya kalau masalah memang syarat-syarat, kami mendukung lah, itu namanya program pemerintah. Cuma yang jadi masalah itu di luaran sana itu dipakai apa tidak. Kalau memang sama-sama dipakai, ya pastinya kita sangat support. Cuma kalau di luaran sana dengan bebasnya, ya kami ya sangat keberatan. Kalau menurut saya sih kurang setuju juga, karena vaksinasi itu, vaksinasi ketiga itu kan belum menyeluruh. Mungkin kalau pertama, kedua saya setuju. Paling kita lengkapi dengan antigen, tapi kalau vaksin ketiga itu masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ketiga, apalagi orang yang di daerah. Di sisi lain, wacana pemberlakuan syarat perjalanan disambut positif oleh masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan transportasi bus. Menurut mereka, aturan ini akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melakukan perjalanan. Namun, apabila vaksinasi booster nantinya menjadi syarat perjalanan, pemerintah diharapkan untuk menggalakkan vaksinasi booster di sejumlah daerah. Kalau sebagai penumpang bus sebenarnya ya cukup menghambat sih, tapi sebenarnya syarat dengan vaksin 3 kali intinya untuk memacu biar booster semua masyarakat biar lancar lagi, ya itu aman-aman aja. Tapi kalau ya semoga
ya pemerintah juga bisa mengarahkan masyarakatnya supaya semua tetap bisa vaksin booster sehingga tidak perlu syarat yang berlibat lagi seperti saat pandemi kemarin gitu. Pandemi kemarin cukup menyulitkan, harus PCR, harus antigen dan sebagainya. Soalnya biar angka COVID menurun juga sih Mbak. Soalnya kan kadang kalau hari libur kayak gini kan banyak yang keluar kayak mudik, kayak liburan kayak gitu. Terus kadang juga nggak iniin protokol kesehatan juga. Dengan adanya beragam tanggapan dari masyarakat, akankah kebijakan syarat perjalanan dapat diterapkan di bulan Juli nanti? Dari Jakarta, Rino Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat mengungkap dugaan praktek pungutan liar di SMK Negeri 5 Kota Bandung. Sekolah tersebut diduga telah memungut uang iuran dari orang tua murid yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan peserta didik baru. Dalam pengungkapan ini, tim mendapati barang bukti berupa uang tunai sebesar 40 juta rupiah dan mengamankan 5 orang panitia PPDB termasuk kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat mengungkap kasus dugaan pungutan liar yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Bandung. Sekolah tersebut diduga telah memungut sejumlah uang iuran kepada orang tua murid yang anaknya dinyatakan lolos dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022. Kepala Bidang Data dan Informasi Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, Yudi Ahadiat, ditemui Jumat 24 Juni mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari aduan orang tua murid yang merasa keberatan dengan pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Setiap orang tua murid disebutkan harus memberikan uang masing-masing sebesar 3 juta rupiah yang diperuntukkan sebagai uang bangunan, 200 ribu rupiah untuk uang seragam, serta 550 ribu rupiah untuk uang pramuka. Pungutan tersebut ditenggarai telah melanggar ketentuan dalam Permendikbud 1 tahun 2021 serta Pergub 59 tahun 2021 yang melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun. Berangkat dari aduan tersebut, tim kemudian melakukan inspeksi dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar 40 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, tim juga memeriksa 5 orang panitia PPDB, yakni DN yang merupakan kepala sekolah, EB Wakasek Kesiswaan, TTG dan AT pegawai kontrak, serta TS selaku operator. Betul bahwa tim Saber Pungli menerima aduan dari masyarakat terkait keberatan atas adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah pada saat pendaftaran PPDB. Nah, orang tua mengadu ke kita, maka kita langsung tindak lanjuti pada tanggal 21. Pada saat itu memang pada saat pembayaran. Sementara itu pihak SMK Negeri 5 Kota Bandung yang diwakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, Eka Rahman, mengklaim bahwa uang sumbangan dari orang tua murid tersebut telah sesuai aturan karena dilakukan melalui komite sekolah. Kenapa ada uang? Uang itu adalah biasanya, bukan biasanya, itu adalah per apa itu namanya ya? Menyimpan deposit gitu ya. Deposit. Lalu kenapa ada uang itu deposit? Itu uang dititip ya, tulisnya penitipan pembiayaan. Lalu masih ada pembiayaan di sekolah, bukan sekolah yang minta biaya ke orang tua, tapi orang tua meminta ke orang tua yang diwakili oleh komite sekolah. Saat ini tim Saber Pungli Jawa Barat masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan berencana melakukan gelar perkara pada Senin pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Kereta Api Indonesia Komuter menguji coba kereta rel listrik ruas stasiun Solo Balapan Palur selama sepekan. Rencananya ruas tersebut akan dioperasikan secara penuh pada pertengahan Juli 2022. PT Kereta Api Indonesia Komuter (KCI) mulai menguji coba kereta rel listrik KRL ruas stasiun Solo Balapan hingga Palur.
Pengguna KRL selama uji coba tersebut tidak terbuka untuk masyarakat umum, hanya tamu undangan saja melalui Dinas Perhubungan. Rencananya, ruas tersebut akan dioperasikan secara penuh pada pertengahan Juli 2022. Direktur Utama PT KCI, Ropik Lutfi Anzar mengatakan, uji coba dilakukan selama tanggal 20 hingga 26 Juni 2022 dengan 4 perjalanan sehari. Uji coba dilakukan secara terbatas untuk penumpang undangan. Ropik mengatakan, lama perjalanan antara stasiun Solo Balapan menuju stasiun Palur diperkirakan sekitar 10 menit. Setelah disosialisasikan ke masyarakat, rencananya pertengahan Juli, ruas ini akan dioperasikan secara penuh. Harga tiket KRL dari stasiun Palur hingga Jogja masih sama, yakni Rp8.000. Diperkirakan dengan beroperasinya stasiun Palur yang juga melintasi stasiun Jebres ini akan menambah jumlah penumpang hingga 12% atau sekitar 500 hingga 600 orang per hari. Jadi secara teknis, alhamdulillah ini sudah bisa memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan KRL lintas Solo Balapan sampai Palur ya. Jadi ini tinggal tunggu sosialisasi ke masyarakat ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dioperasikan secara komersial. Rencananya kapan Pak operasi? Mungkin sekitar pertengahan Juli mungkin ya. Menurut saya malah lebih mempermudah akses warga Palu ya, dari warga Palu mau main ke Jogja atau apa, jadi tidak perlu transportasi lah. Maksudnya kayak ya mempermudah akses aja gitu, dan mungkin ada wisata tersembunyi dari warga Jogja mau main ke Palu, mungkin ada wisata tersembunyi atau street food yang enak-enak juga mungkin di sini juga ada gitu. Jadi bisa mempermudah lah. Ropik berharap selain mewadahi penumpang dari Karanganyar, stasiun Palur ini juga mewadahi penumpang dari Sragen, sehingga okupansi semakin meningkat. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di tengah-tengah seruan masyarakat dunia untuk mencegah perubahan iklim, Desa Sambak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ternyata sudah bergiat memproduksi energi-energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, di mana 80% warganya kini telah menggunakan energi biogas yang dihasilkan dari limbah pabrik tahu. Tinggal di daerah terpencil di kaki Gunung Sumbing tidak membuat warga Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjadi tertinggal dari inovasi. Bahkan sejak 7 tahun yang lalu hingga kini, sudah sekitar 80% warganya telah meninggalkan sumber energi fosil LPG untuk keperluan memasak. Mereka menggunakan energi baru dan terbarukan berupa biogas, yang merupakan hasil dari pengolahan air limbah pabrik tahu dengan mengalirkannya ke digester atau bangunan instalasi biogas untuk diolah kembali menjadi air bersih. Di mana untuk memudahkan pengawasan jaringan instalasi, pemerintah desa setempat telah menerapkan teknologi pemetaan Smart Proclaim untuk mengetahui titik pengguna biogas. Hingga kini Desa Sambak sudah memiliki 5 bangunan digester dan 3 instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana setiap digester dapat mencukupi kebutuhan biogas untuk 17 rumah. Warga yang tinggal hingga radius 350 meter dari digester mampu terjangkau biogas yang disalurkan dengan menggunakan pipa paralon yang disambungkan ke kompor, di mana masing-masing hanya dikenakan iuran sebesar Rp15.000 per bulan. Kalau dulu sebelum diolah menjadi biogas itu subur tapi tidak berbuah untuk padi itu. Ikan-ikan banyak yang mati. Polusi udara juga misalnya di musim kemarau itu bau sangat menyengat. Namun dengan diolahnya limbah menjadi biogas ini semua itu sudah alhamdulillah sudah hilang. Terus dari sisi ekonomi, nah ini yang paling sangat dirasakan saat ini. Jadi kita itu lebih hemat memakai biogas daripada bahan bakar lain. Keberhasilan dalam memanfaatkan biogas telah mengantarkan Desa Sambak meraih penghargaan Desa Mandiri Energi tingkat Jawa Tengah, serta penghargaan program Kampung Iklim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021.
di mana selain biogas, desa tersebut juga merintis penggunaan listrik tenaga surya untuk kebutuhan fasilitas umum dan sekolah. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Bagi Akang Teteh yang hobi mendengarkan musik dari piringan hitam atau kaset pita, pasar barang antik di sepanjang Jalan Surabaya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat bisa menjadi tempat untuk berburu. Bagi Anda yang suka mengoleksi piringan hitam dengan lagu lawas seperti Glenn Miller, Dan Mapolri, Kenny Rogers, The Beatles, hingga Michael Jackson, pasar antik di sepanjang Jalan Surabaya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, bisa menjadi pilihan. Di tempat ini, Anda dapat menemukan beragam koleksi piringan hitam yang masih terawat, sekaligus alat pemutarnya gramophone. Selain piringan hitam, di tempat ini juga terdapat kaset pita, compact disc atau CD, sekaligus pemutarnya. Harganya pun cukup terjangkau. Kaset pita dibanderol mulai Rp15.000, sementara untuk piringan hitam koleksi langka hingga jutaan rupiah. Banyak macamnya, kayak ada kaset pita, ada piringan hitam, ada CD, ada DVD, ada laserdisc, semua macam rilisan fisik. Kebanyakan ada juga dari lokal, ada juga dari mancanegara buat membeli peminat ini. Kebanyakan sih orang lokal, kaum milenial yang kebanyakan barang antik. Ada yang dari radio juga, ada yang dari kolektor dulu. Nah, jadi kolektor nggak ada penerusnya, kita beli lagi. Karena koleksinya cukup komplit, toko-toko yang berjumlah sekitar 200 unit ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Vinyl, kaset pita, dan kaset-kaset VCD yang lainnya gitu. Kalau buat saya pribadi, saya bukan dikoleksi dan bukan dijual pribadi sih, lebih ke dinikmati secara pribadi. Pembeli barang antik di Jalan Surabaya tidak hanya berasal dari penduduk lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Selain koleksi musik, di tempat ini terdapat beragam barang antik seperti lampu, lukisan, patung, guci, koper, tas, cermin, hingga peralatan dapur yang terbuat dari bahan kuningan. Pasar barang antik ini sudah berdiri sejak tahun 1958, namun baru diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 1974. Tamim Heru adalah generasi kelima yang mengurus pasar ini. Jalan Surabaya semenjak berdiri di bawah tahun 60-an, sekitar tahun 58 atau 59, berdiri Jalan Surabaya antik itu kan. Dulu keadaan masih tenda ya, belum sepermanen ini. Dulu oleh Pak Sarjo dulunya pengurusnya. Saya generasi kelima, 200-an lah, 200 toko antik sama toko koper. Jika Anda ingin mengunjungi tempat ini, Pasar Antik Jalan Surabaya buka dari jam 9 pagi hingga pukul 18 sore. Dari Jakarta, Syarudin Ulfajanita, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.